Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nabila, saya yang bekerja di klinik hari ini. Kalau boleh tahu atas nama siapa? Nafis. Oh iya. Saya meminta izin untuk meminta data-data Nafis terlebih dahulu. Tenang, semua informasi yang adik Nafis berikan kami akan menjaga kerahasiaannya. Ya, Umur usianya berapa, adik? 17. Alamatnya? Ambon. Apakah sudah menikah? Belum. Adik, baik Nafis, apakah keluhan utama Anda datang ke sini? Saya sering merasa lelah dan terlihat pucat. Sudah kapan? 3 hari yang lalu. Baik, lelah atau pucat pada adik Nafis, apakah gejalanya menetap atau hilang-hilang timbul? Hilang-hilang timbul. Bagaimana lelah yang adik rasakan? Tidak terlalu. Bagaimana, apakah ada keadaan yang dapat memperberat lelah? Saat melakukan aktivitas yang terlalu berat. Apakah ada keadaan yang dapat memperingan keadaan Nafis? Istirahat. Nafis, apakah ada gejala lain yang dirasakan selain lelah dan pucat? Hilang nafsu makan. Apakah adik Nafis sudah mengonsumsi obat? Belum. Baik. Apakah adik Nafis tinggal bersama keluarga? Iya. Iya. Apakah ada keluarga yang mengalami gejala yang sama? Tidak. Apakah ada riwayat penyakit sebelumnya? Tidak. Selanjutnya, mungkin pertanyaan ini bersifat sensitif, tapi kita akan menjaga kerahasiaannya. Apakah adik merokok? Tidak. Mengonsumsi alkohol? Tidak. Bagaimana pola makan sehari-hari? Agak teratur. Apakah adik rajin berolahraga? Jarang. Bagaimana lingkungan sekitar di rumah? Baik. Kita telah melakukan bagian dari pemeriksaan, yaitu anamnesis. Selanjutnya saya akan mengarah pada pemeriksaan fisik. Mungkin agak tidak nyaman, apakah adik bersedia? Bersedia. Ya, baik. Sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan memulai pemeriksaan fisik. Pertama-tama pastikan pasien berbaring dengan sanggahan di bantal. Dari hasil pemeriksaan pasien memiliki penyakit yang sedang. Nah, pertama-tama kita akan memulai pemeriksaan pada ujung kepala hingga ujung kaki. Di sini kita akan memulai dengan pemeriksaan bagian kepala dan wajah. Pertama-tama bisa kita lihat pemeriksaan pada rambut. Rambutnya terlihat subur dan berwarna hitam. Selanjutnya bentuk kepala terlihat normal. Lalu pemeriksaan pada mata, di sini kita akan memeriksa bagaimana warna konjungtiva dan sklera. Kita akan menarik konjungtiva ke bawah dan permisi dek, lihat ke atas. Nah, selanjutnya pada pemeriksaan sklera kita akan menarik palpebra ke atas dan menyuruh pasien menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mulut. Di sini kita buka mulutnya, dek. Lebar-lebar. Nah, bisa kita lihat di sini tidak terdapat sariawan dan pada lidah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada tangan. Di sini kita bisa memeriksa bagaimana keadaan kuku pasien. Di sini terlihat normal dan selanjutnya kita melihat bagian telapak tangan. Pastikan jika tidak ada bintik atau bercak merah pada tangan. Dan perhatikan warna pada telapak tangan pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nadi. Gunakan 3 jari atau 2 jari untuk mencari arteri radialis pasien dan menghitung nadi selama 1 menit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar terhadap aksila pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah menginformasikan dan meminta izin kepada pasien untuk membuka pakaian. Nah, di sini kita akan mengambil tangan
pasien dan memangku dengan tangan pemeriksa dan periksa bagian aksila apakah ada terdapat pembesaran kelenjar atau tidak. Nah, di sini tidak ada pembesaran kelenjar, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan melakukan tes pembendungan. Telah ditemukan nadi tekanan darah pasien yaitu 110/70. Untuk melakukan tes pembendungan, kita akan menghitung jumlah tekanan diastol dan ditambah sistol dibagi 2. Nah, di sini kita akan melakukan pembendungan dengan tekanan 90. Nah, pompa tensi sampai 90. Untuk melihat hasil, tunggu selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, kita dapat memeriksa hasil pembendungan apakah terdapat bintik merah pada lengan yang telah dibendung. Alhamdulillah, dari hasil pembendungan di sini tidak terdapat bintik merah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nyeri pada tulang. Kita memberitahu pasien untuk berdiri ataupun duduk secara tegak dan sudah meminta izin untuk membuka pakaian. Jadi kita dapat menggunakan kepalan tangan untuk mengetuk bagian tulang, dan di sini pemeriksaan ini dapat digunakan untuk memeriksa apakah ada nyeri terhadap tulang. Apakah ada nyeri, Dek? Tidak. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa juga bagian sternum dan klavikula. Kita akan menggunakan pangkal tangan untuk menekan dengan lembut bagian sternum dan klavikula. Apakah ada nyeri? Tidak. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa bagian bahu. Sebaiknya dengan 2 tangan. Apakah nyeri? Tidak. Alhamdulillah, di sini kita tidak menemukan nyeri pada tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi di daerah tertentu. Di sini setelah pasien duduk dengan tegak, pertama-tama kita akan memeriksa atau palpasi di bagian segmental. Lalu ke daerah mandibula, juga memeriksa pada bagian jugular, lalu ke bagian regio occipital, post aurikular, dan pre-aurikular. Selanjutnya kita berpindah kepada bagian depan. Di sini kita akan memeriksa apakah ada pembesaran kelenjar. Pertama kita meminta kepada pasien untuk mengangkat bahu. Angkat bahunya sedikit ya. Lalu kita akan menekan bagian processus clavicula untuk mencari apakah ada pembesaran atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Kita menginstruksikan pada pasien untuk berbaring dan dengan sanggahan bantal. Kita telah meminta izin kepada pasien untuk membuka pakaian. Di sini kita akan meraba apakah terdapat pembesaran pada organ seperti hepar atau spleen. Alhamdulillah, di sini tidak terdapat pembesaran organ. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terakhir, yaitu inspeksi pada tungkai. Di sini kita dapat memeriksa pada bagian tungkai dekat patella. Di sini tidak terdapat memar atau bekas luka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Di sini saya mencurigai kalau adik mengalami anemia, tetapi mungkin tidak terlalu berat. Saya akan menganjurkan kepada adik untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan pada darah. Nah, sekian dari saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.